Halo, bersama saya Alfa Tamdi Putra Omeradi dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek saya mengenai analisis data Kaggle Survey tahun 2022. Di sini saya mengambil judul Exploring the Data Scientist Toolkit and In-depth Analysis of Kaggle Survey 2022. Nah, gambaran besarnya di sini saya ingin menganalisis nih, kira-kira alat-alat apa saja yang digunakan oleh para data scientist ketika mereka ingin memodelkan machine learning mereka. Nah, di sini untuk analisis saya lebih terarah, saya menggunakan seperti alur cerita, yang di mana di sini latar belakangnya saya misalkan terdapat perusahaan X, merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang IT, dan mereka ini berfokus terhadap perkembangan machine learning mereka, terutama di bidang data scientist. Nah, belakangan ini sepertinya data scientist perusahaan X ini memiliki performa yang menurun, sehingga mereka ingin meningkatkan performa dari perusahaannya kembali. Untuk menyelesaikan ini, saya sebagai data analis menggunakan data yang bersumber dari platform Kaggle, dan data yang digunakan ini berupa Kaggle Survey dari tahun 2022. Nah, tujuan saya akan mencoba untuk mencari polanya terlebih dahulu atau perbedaan dari setiap tools yang digunakan oleh para data scientist. Setiap pola yang ditemukan akan dilakukan analisis mendalam untuk mendapatkan keputusan, dan nantinya saya juga akan melakukan clustering dengan menggunakan k-means dan dengan parameter lama coding sebagai sentroidnya. Dan ketika nanti setelah clustering, saya akan membagi menjadi 3 cluster atau 3 kelompok, yang di mana terdapat data scientist junior, data scientist mid-level, dan data scientist senior. Tentu saja nanti ketika pengalaman coding semakin tinggi, maka akan saya anggap sebagai dia sebagai seorang data scientist senior. Nah, nantinya akan diambil klaster dengan pengalaman coding tertingginya atau data scientist senior, dan akan dilakukan analisis lebih mendalam untuk menentukan algoritma ML apa yang sebaiknya digunakan oleh data scientist, dan juga tools apa yang sebaiknya mereka gunakan. Lalu selanjut saja, kita akan melakukan persiapan dan migrasi datanya. Nah, di sini pada pre-processing kali ini saya menggunakan visualisasinya adalah modul visualisasi yang saya gunakan adalah Matplotlib dan Plotly. Dan Pandas dan NumPy ini saya gunakan untuk membaca data saya serta melakukan operasi pada data frame saya. Dan kemudian di sini saya menggunakan GitHub untuk melakukan integrasi datanya. Saya pertama mendownload dulu nih, saya download data dari Kaggle-nya, lalu saya import ke repository saya. Lalu dari repository saya taruh di sini menggunakan widget. Dan Pandas di sini saya gunakan untuk membaca file saya. Nah, di sini terlihat jika observasi yang kita miliki itu adalah sebesar 24.000 baris, serta atribut yang dimiliki di sini ada sebanyak sekitar 300 kolom, dan ini terhitung sangatlah banyak menurut saya. Dan kemudian baris pertama ini tadi saya hapus karena berisi pertanyaan-pertanyaannya, dan kolom pertama juga saya hapus karena berisi pengalaman orang-orang atau responden ini mengisi survei mereka, jadi sedikit tidak berguna. Dan di sini ada proses replace, yang di mana saya mengganti nama-nama nilai dari setiap kolomnya. Jadi nanti kan ketika melakukan visualisasi itu, agar tidak terlalu kecil barnya, saya akan menyingkatkan setiap nilai-nilai dari kolomnya. Misal di sini ada Twitter nih, Twitter data science influencer, saya singkat menjadi Twitter. Dan lanjut aja, langsung saja kita lanjut ke eksplorasi data analisis. Nah, kira-kira apakah semakin lama orang melakukan ngoding tuh, apakah semakin tinggi juga gajinya? Nah, ternyata jawabannya iya. Semakin lama orang melakukan ngoding, maka akan semakin tinggi juga gajinya. Ketika dia gajinya nol, maka ketika dia pengalaman ngodingnya hanyalah setengah tahun, gaji yang kemungkinan dia miliki adalah $20.000 per tahunnya. Sementara ketika dia sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, gaji yang kemungkinan dia miliki adalah $363.000 per tahunnya. Ini ada selisih sekitar $340.000, dan ini merupakan selisih yang cukup tinggi. Kemudian distribusi gender nih, berdasarkan pengalaman ngodingnya. Nah, ternyata distribusi gender ini ketika seseorang melakukan coding, itu ternyata pengalaman ngoding antara perempuan dan laki-laki itu cukup berbeda atau cukup jauh perbandingannya. Nah, di sini terlihat jika setiap pengalaman ngoding ini per tahunnya itu didominasi oleh pria, sementara perempuan terhitung sangatlah sedikit, terutama ketika di atas 20 tahun. Ini mulai tipis banget nih. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pengalaman ngoding berdasarkan tingkat pendidikannya, tentu saja dalam bidang data scientist. Nah, ini adalah pertama-tama di sini nih. Ketika pengalaman ngoding berdasarkan tingkat pendidikannya, kita dapat melihat nih, ketika pengalaman ngodingnya 1-3 tahun, antara bachelor degree dan master degree ini hampir setara. Tapi ketika sudah lanjut 3-20 tahun, rata-rata itu mereka didominasi oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan terakhirnya berupa magister atau master degree. Dan ini menunjukkan, dapat kita asumsikan juga, jika rata-rata seorang data scientist itu memiliki
tingkat tingkat pendidikan terakhir berupa seorang magister. Nah, gimana sih, kan tadi kan adalah pengalaman lama ngoding. Nah, gimana jika mereka pengalaman lama menggunakan machine learning? Nah, pertama-tama perhatikan, yang pengalaman ngoding ini yang kurang dari 1 tahun ini bisa tergolong dikit. Cuman, ketika pengalaman menggunakan machine learning, itu mereka itu sangatlah banyak. Seorang data scientist di sini yang pengalaman menggunakan machine learning kurang dari 1 tahun ini merupakan yang paling banyak dibandingkan yang lainnya. Dan ini didominasi oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan terakhirnya yaitu magister dan sarjana. Dan untuk selanjutnya, mereka sepertinya biasa-biasa saja sih. Tidak terjadi suatu perubahan, seperti biasa magister degree mendominasinya. Karena kan sebelumnya orang-orang dengan magister degree itu menjadi seorang data scientist itu yang paling banyak juga. Jadi normal jika ketika pengalaman 1 sampai 10 tahunnya itu didominasi oleh magister degree juga. Nah, selanjutnya adalah kira-kira framework apa sih yang digunakan oleh para data scientist. Nah, sedikit gambaran framework ini biasanya digunakan untuk melakukan model machine learning seperti yang biasa didengar oleh kita yaitu regresi linear dan pohon keputusan atau decision tree. Nah, pertama-tama kita lihat nih, ternyata di sini yang paling sering digunakan itu adalah scikit-learn, TensorFlow, dan XGBoost. Dan kemudian untuk mendalami kira-kira apa saja sih algoritma yang digunakannya, kita akan analisis satu-satu. Cuma tidak semua kita analisis, hanyalah 3 teratasnya. Yang pertama adalah framework dari scikit-learn. Nah, dari scikit-learn ini, mereka itu menggunakan algoritma machine learning-nya adalah berupa regresi linear dan logistik, decision tree, dan gradient boosting. Dan untuk TensorFlow, mereka menggunakan regresi linear juga, decision tree, dan gradient boosting juga. Sepertinya tidak berbeda jauh dengan scikit-learn. Dan untuk terakhir adalah XGBoost. Nah, XGBoost ini sepertinya sedikit berbeda karena pertama itu dia adalah algoritma machine learning berupa gradient boosting, dan yang kedua disusul oleh decision tree, dan ketiga linear regression. Nah, sepertinya emang XGBoost ini digunakan fokus untuk melakukan gradient boosting-nya, sesuai dengan namanya sebenarnya. Dan lanjut saja, ini merupakan bawahnya adalah gambaran utamanya. Kalau misalnya framework scikit-learn itu merupakan framework dengan popularitas tertinggi. Di sini dia itu terlihat nih, jika jumlah penggunanya itu semuanya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian untuk penggunaan TensorFlow itu biasanya didominasi oleh CNN yang sesuai dengan fokus utamanya yaitu deep learning. Dan XGBoost memiliki kehadiran kuat untuk melakukan boosting. Kemudian model pre-trained apa yang biasanya digunakan oleh para data scientist. Nah, di sini dapat kita lihat jika model pre-trained yang biasanya digunakan oleh para data scientist umumnya berupa Kaggle datasets. Dia disusul oleh TensorFlow dan kemudian Hugging Face model. Dan kemudian kita selanjutnya terlihat nih, kalau misalnya yang biasanya digunakan sendiri merupakan Kaggle dataset. Normal karena tadi kan yang paling sering di-download adalah Kaggle dataset juga. Selanjutnya akan dilakukan proses clustering. Nah, di sini clustering di sini pengelompokan berdasarkan kesamanya ini kita menggunakan 6 atribut. Yang pertama adalah lama melakukan coding, tingkat pendidikan, lama penggunaan machine learning, framework yang digunakan, algoritma ML yang digunakan, serta model pre-trained yang paling banyak di-download. Nah, lanjut saja kita lihat nih, untuk melakukan clustering ini, kita akan menghitung nih, kira-kira K berapa yang terbaik dengan menggunakan elbow method. Setelah kita menggunakan elbow method, ternyata hasilnya K yang paling optimal adalah ketika K-nya 3. Dan kemudian hasil dari clusternya adalah berikut. Sedikit info, K11 merupakan lama orang menulis coding, atau bisa kita anggap sebagai pengalaman melakukan coding. Nah, di sini terlihat kalau misalnya cluster 0 itu memiliki pengalaman coding jika kita bulatkan adalah 6 tahun. Sementara cluster 1 adalah 9 tahun, sementara cluster 2 adalah 8 tahun. Tentu saja dari sini kita akan melakukan labeling. Jika pengalaman terendah kita labeling sebagai data scientist junior, yaitu DEV0 dengan tadi adalah 6 tahun, dan DF2 sebagai pengalaman menengah, karena mereka itu hanyalah 8 tahun, dan yang paling tinggi adalah DF1, karena klaster 1 ini berisi orang-orang data scientist senior dengan pengalaman sekitar 9 tahun. Nah, lanjut saja langsung kita analisis nih, kira-kira, pengalaman coding seorang data scientist itu apakah berpengaruh terhadap pendidikannya? Nah, data scientist senior ini ternyata berbeda nih. Kalau misalnya tadi di 1 sampai 3 tahun itu, antara bachelor degree sama magister degree itu hampir mirip, tapi di sini ternyata mereka itu didominasi oleh program magister atau master degree. Dan selanjutnya terlihat nih, kalau misalnya doctoral degree ini melakukan ada perkembangan yang terlihat.
Pada 1-3 tahun mungkin sedikit, tapi ketika 3-20 tahun lebih, itu terlihat jelas kalau misalnya doctoral degree itu semakin banyak. Nah, dapat dikatakan juga data scientist yang berkualitas itu dapat dilihat juga dari tingkat pendidikannya. Nah, kira-kira bagaimana sih distribusi role data scientist ketika menggunakan machine learning? Nah, jika sebelumnya itu, data scientist pada umumnya itu ketika menggunakan machine learning itu kurang dari satunya itu sangatlah tinggi, di sini berbeda. Seorang data scientist senior, itu ternyata mereka itu memiliki pengalaman ngoding dan pengalaman menggunakan machine learning yang cukup tinggi. Nah, di sini terlihat kalau misalnya yang paling tinggi berada di 5-10 tahun. Ini menunjukkan jika seorang data scientist senior ini haruslah mempunyai pengalaman menggunakan machine learning yang cukup lama. Nah, berikutnya framework machine learning apa yang digunakan oleh data scientist senior. Nah, tentu saja ketika data scientist senior ini kan mereka memiliki pengalaman yang lebih tinggi dalam machine learning. Nah, setidaknya mungkin haruslah ada gitu ya perbedaan antara framework yang digunakan oleh data scientist umumnya dengan data scientist senior. Nah, ternyata benar. Kalau misalnya framework yang digunakannya itu sebelumnya itu adalah peringkat pertama diambil Scikit-Learn, TensorFlow, dan yang ketiga adalah XGBoost. Cuman di sini agak berbeda. Ternyata peringkat pertama masih Scikit-Learn, yang kedua TensorFlow, dan yang ketiga ini adalah Keras, dan keempat TensorFlow. Sementara XGBoost yang seharusnya di peringkat ketiga itu berada di peringkat kelima. Nah, ini menunjukkan jika para data scientist senior ini lebih memilih untuk menggunakan framework Scikit-Learn, TensorFlow, dan Keras, serta PyTorch. Dan XGBoost masih digunakan karena mereka itu tidak berbeda jauh dari yang lainnya juga. Nah, selanjutnya akan dilakukan lagi nih, analisis ulang tentang algoritma machine learning dari setiap framework-nya. Kita tidak akan mengubah framework yang digunakan, kita masih menggunakan framework Scikit-Learn, TensorFlow, dan XGBoost karena untuk melakukan perbandingan. Nah, di sini terlihat nih, untuk Scikit-Learn dia tetap sama. Scikit-Learn ini masih digunakan untuk algoritma linear logistik, decision tree, dan gradient boosting. Nah, lanjut ke framework. Nah, untuk framework di TensorFlow ini, yang paling digunakan sama, yaitu linear or logistic regression, yang kedua adalah decision tree, dan yang ketiga itu untuk CNN. Nah, ini sepertinya masih sama seperti tadi, dan yang ketiga mari kita lihat untuk XGBoost. Nah, XGBoost ini ternyata mereka ini masih sama sepertinya. Mereka ini diawali dengan peringkat tertingginya untuk boosting, dan yang kedua untuk decision tree, dan yang ketiga untuk regresi linear. Sepertinya yang berbeda itu hanyalah penggunaan dari framework-nya. Untuk data scientist senior, mereka lebih menggunakan Keras dan PyTorch daripada XGBoost untuk melakukan boosting. Nah, kemudian kira-kira algoritma machine learning ini berikut adalah gambarannya. Dan kemudian kira-kira pre-trained model apa sih yang paling banyak di-download oleh para data scientist senior? Dan ternyata, berbeda jauh. Karena pada tadi ketika model pre-trained yang paling banyak di-download itu oleh data scientist umumnya itu adalah dari Kaggle Dataset. Sementara oleh data scientist senior ini ternyata mereka lebih memilih untuk menggunakan Hugging Face dan disusul dengan TensorFlow, dan ternyata Kaggle Dataset berada di peringkat ketiga. Nah, dari sini terlihat bahwa seiring berpengalaman seseorang data scientist, ternyata mereka lebih memilih untuk menggunakan Hugging Face untuk melakukan download pre-trained model machine learning. Dan sepertinya di sini untuk datasetnya sendiri terdapat nilai nanya atau terdapat error karena seharusnya di sini normalnya adalah Hugging Face dataset. Nah, selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat saya berikan ke perusahaan adalah untuk menggunakan Keras dan XGBoost untuk meneliti dalam melakukan model machine learning. Framework Scikit-Learn bisa digunakan untuk melakukan pemodelan regresi linear logistik dan melakukan decision tree. Sementara TensorFlow bisa digunakan untuk melakukan model CNN. Dan framework XGBoost seperti namanya bisa digunakan untuk melakukan gradient boosting. Dan saya sarankan juga kepada perusahaan ketika nanti ingin merekrut karyawan, dapat fokus untuk melihat tingkat pendidikannya. Karena tingkat pendidikannya ini kita bisa melihat juga nih, jika dia merupakan lulusan magister, terdapat kepastian dalam ahli menulis coding dan dapat dalam menggunakan ML beserta kriteria framework-nya bisa berupa Scikit-Learn, TensorFlow, XGBoost, serta tadi itu adalah Keras dan PyTorch. Nah, hal ini tentu saja jika terdapat karyawan yang memenuhi kriteria ini, itu dapat meningkatkan kualitas dan performa dari perusahaan. Nah, sekian adalah analisis dari Kaggle Data Survey saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.